Beliau mengutip syairnya, bil aqdari yurzaku ghairul ani wa bil aqdari yuhramu man ta'ani. Ini sahabat syair Said Abbas. Jadi syair ini sahabat, bil aqdari dengan takdir, yurzaku ghairul ani, diberi rezeki, dilancarkan rezekinya, dikasih kemudahan rezekinya. Orang yang tidak susah payah bekerja sahabat, dengan takdir itu dipermudah rezekinya. Wabil aqdari yuhramu man ta'ani, dan juga dengan takdir sahabat dipersulit atau diharamkan, dipersulit orang yang susah payah bekerja sahabat. Ini adalah bahasa yang tinggi sahabat, yang agak sinonim dengan hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir. Kanjeng Nabi bersabda, utlubu al-hawaija bi'izzatil anfus fa innal umura tajri bil maqadir. Kamu cari hawaij, kebutuhan, pekerjaan, pendapatan dan lain sebagainya, cari dengan kehormatan diri, kemuliaan diri. Jangan sampai menjatuhkan diri karena mencari kebutuhan itu. Karena apa sahabat? Fa innal umura tajri bil maqadir, karena segala sesuatu itu berjalan dengan takdir sahabat. Walaupun na'udzubillah sahabat mau menipu, mau mencuri dan lain sebagainya, kalau takdirnya rezekinya sejengkal ya sejengkal, rezekinya segelas ya segelas. Mencuri 5 karung ya hilang juga, akhirnya sisa segelas. Hilangnya dengan cara apa sahabat? Bisa hilang diambil orang lain, hilang jatuh, atau enggak berkah. Kekuatannya setara dengan segelas sahabat, enggak bisa beli apa-apa, tetap miskin. Seperti itu sahabat. Jadi sahabat, intinya sahabat kalau ada yang membahas seperti ini, tetap berusaha, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholawat, dengan istighfar, dengan apa? Karena banyak hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan banyak rezeki, menjelaskan diberkahi rezeki tanpa diduga-duga. Itu hal yang sama kuat itu sahabat, dan itu berdasar. Itu hal yang berdasar bahwasannya rezekinya sahabat yang takdirnya segelas, dengan doa dan usaha yang halal, maka itu akan menambah rezeki sahabat. Karena di dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanfa hadarun min qadar. Kehati-hatian, waspada diri tidak bisa memberi manfaat apapun kepada takdir. Suatu contoh, sahabat ini keluar hati-hati, naudzubillah min dzalik, udah 20 pakai motor, akhirnya ditabrak truk dan lain sebagainya. Walaupun hati-hati, kalau takdirnya begitu ya begitu, gitu loh sahabat. Atau sahabat bekerja keras dan lain sebagainya tanpa doa yang saya bahas. Jadi kerja keras kalau memang rezekinya sedikit ya sedikit sahabat. Tetapi walakinna du'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil. Tetapi doa sahabat, dengan doa akan sangat bermanfaat pada takdir yang turun atau yang belum turun sahabat. Seperti itu. Kecuali sudah sampai kepada ajal, nggak bisa dirubah, namanya ajal kan, tabrakan kayak gitu, maut, ya udah nggak bakalan hidup lagi gitu kan, nggak bakalan ke belakang lagi. Seperti itu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Seperti itu sahabat. Jika sudah datang ajalnya, maka tidak bisa diundur atau dimajukan. Tetapi kalau takdir yang sudah diperintahkan turun, sahabat berdoa, itu bisa kembali lagi sahabat. Seperti itu. Makanya di sini dijelaskan di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, la yaruddul qada'a illa du'a'u, tidak bisa menyangkal atau menolak qada, takdir, kecuali doa sahabat. Nah, sahabat paham ini, kita lanjutkan bahwasannya intinya semuanya itu seperti kata pepatah yang sudah terkenal di Arab, yaitu al-insanu bitakhyir wallahu bitakdir. Manusia itu dengan ikhtiar, Allah yang menentukan takdirnya sahabat. Jadi ikhtiarnya manusia itu dengan usaha dan doa, itu ikhtiarnya. Maka ketentuannya kepada Allah, takdirnya dirubah atau tidak sahabat. Kalau tidak dirubah dengan perbuatan baik, ya Allah Ta'ala mungkin akan dikasih di akhirat kelak. Nah,
Kalau sahabat sudah ikhtiar, insya Allah Allah Ta'ala akan merubah nasib. Musibah atau rezeki yang sempit menjadi banyak, menjadi selamat dari musibah sahabat. Satu contoh yang takdirnya tabrakan bisa tidak aman seperti itu. Dengan doa, dengan ikhtiar. Rezekinya segelas, doa dan ikhtiar bisa sekarung seperti itu sahabat. Karena di dalam Al-Quran, di dalam surat Ar-Ra'du, Allah Ta'ala berfirman, Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah Ta'ala menghapus apapun yang Allah Ta'ala kehendaki dari takdir yang tadi dibahas dan menetapkannya rezekinya segelas. Apakah Allah Ta'ala hapus menjadi sekarung atau menetapkannya tetap segelas walaupun dengan ikhtiar, seperti itu sahabat. Wa indahu ummul kitab, dan di sisi Allah adalah kitab. Ummul kitab di sini Lauh Mahfuz yang sudah tercantum pada zaman azali yang tanpa awal sahabat. Jadi kalau sahabat sudah ikhtiar, insya Allah akan merasakan firman Allah, fa inna ma'al usri yusra, bahwasanya beserta kesulitan akan ada kemudahan. Seperti itu sahabat. Nah sahabat, tentang yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab, sebenarnya di sini sahabat, ulama itu berbeda pendapat di dalam tafsirnya sahabat. Ini ilmu penting juga sahabat. Jadi perlu sahabat ketahui, kalau di dalam tafsir Al-Jalalain simpel sahabat, mudah dipaham seperti itu. Kalau di dalam tafsir Jalalain seperti ini, yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Ma yasha di sini minal ahkam wa ghairiha, dari hukum-hukum dan selainnya, takdir juga masuk sahabat. Wa indahu ummul kitab, dan di sisi Allah, di tangan Allah, yaitu Lauh Mahfuz, kitab-kitab yang tercatat, nasib-nasib yang tercatat. Nah, asluhu pada dasarnya, sebelum ada perubahan dengan ikhtiar tadi, karena ikhtiarnya manusia, Allah Ta'ala akan merubah seperti itu. Nah, pada dasarnya tanpa ikhtiar ini sahabat, maksudnya orang itu nasibnya tabrakan, naudzubillah min dzalik. Nah, dia tidak hati-hati, tidak berdoa gitu, tidak usaha, tidak doa, maka nasibnya tidak akan berubah sahabat gitu. Dia tetap tabrakan. Sama juga dengan orang yang rezekinya satu gelas, dia tidak usaha, tidak doa, maka Allah Ta'ala tidak akan merubahnya, karena lari pada hukum asal, takdir asal. Apa di Lauh Mahfuz asalnya? Asluhu alladzi la yataghayyaru minhu syai'un wa huwa ma katabahu fil azal. Asalnya yaitu tidak akan pernah ada perubahan darinya, dari takdir-takdir yang ditulis di Lauh Mahfuz, dari takdir-takdir yang ditulis di zaman azali, yaitu zaman yang tanpa awal sahabat. Tetapi di dalam tafsir Ibnu Katsir sahabat ada perdebatan, sahabat boleh dikaji ini ya. Ada perdebatan, perdebatannya begini. Yang pertama di sini dijelaskan yamhullahu ma yasha wa yuthbit, di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya firman Allah menghapus sesuatu takdir yang dikehendaki atau tidak, hukum-hukum takdir dan lain sebagainya. Ikhtalafal mufassiruna fi dzalik. Jadi di sini ahli tafsir berpendapat. Saya baca langsung singkat dari poinnya. Ini ada bahasa Arabnya, sahabat kalau mau lama baca sendiri. Jadi yang pertama itu waqala Mujahid, yamhullahu ma yasha wa yuthbit illa al-hayat wal maut wasyaqa was-sa'ada fa innahuma la yataghayyarani. Jadi kecuali mati, hidup, untung, sengsara, bahwasanya keduanya tidak akan pernah berubah, seperti itu. Nah, saya pribadi termasuk tidak mengambil dari kaul Imam Mujahid. Tidak mengambil dari kaul Imam Mujahid. Sedangkan Imam Mansur di sini bertanya kepada Imam Mujahid sebelum berpendapat seperti ini. Pendapat Imam Mujahid yang pertama, nah biar nggak panjang sahabat. Jadi Imam Mujahid itu menjawabnya beda seperti Imam Syafi'i sahabat ya. Ada pendapat lama, pendapat baru, yang mana berbeda. Sama dengan ini pendapatnya Imam Mujahid yang lama dengan yang baru beda. Kalau yang baru mati, hidup, untung, sengsara itu tidak akan pernah berubah. Tetapi sebelumnya beliau menjawab seperti ini. Ara'aita du'a ahadina yaqul Allahumma in kana ismi fis su'ada'i fa'athbithu fihim wa in kana fil ashqiya'i famhuhu anhum waj'alhu fis su'ada. Seperti itu sahabat. Jadi Imam Mujahid berkata ketika ditanyakan tentang nasibnya beruntung dan sengsara ini, apakah kamu tidak melihat doa salah satu dari kita, maksudnya dari ulama-ulama? Mereka berkata, kata Imam Mujahid, ya Allah, jika namaku tercantum pada orang-orang yang beruntung, maka tetapkanlah
Tetapi jika namaku tercantum pada orang-orang yang sengsara, maka hapuskanlah dan jadikanlah termasuk dari orang-orang yang beruntung, yang berbahagia. Seperti itu sahabat. Nah, pendapat yang ketiga, inilah pendapat yang ketiga yang kami ikuti dan yang kami ambil, bahwasannya dari A'mas berkata dari Wa'il Syakik bin Salamah, bahwasannya beliau yaksuru ayyad'a bihadzal du'a, bahwasannya beliau memperbanyak untuk berdoa dengan doa ini sahabat. Apa doanya? Allahumma ya Allah in kunta katabatana, jika engkau menulis kami asqiya, orang-orang yang bernasib sial, anggap bernasib sial ya, bernasib sial atau orang-orang yang sengsara, famhuhu, maka hapuskanlah ya Allah. Waktubna su'ada'a, dan tulislah kami pada nama-nama orang yang beruntung. Wa in kunta katabatana su'ada'a, jika engkau menulis namaku pada orang-orang yang beruntung, fa'athbitna, maka tetapkanlah ya Allah. Fa innaka tamhu, karena sungguhnya engkau menghapus ma tasya, apa yang kau kehendaki, wa tuthbit, dan engkau menetapkannya. Wa indaka ummul kitab, dan di tanganmu ummul kitab, lauh mahfud, catatan takdir. Rawahu Ibnu Jarir. Nah, begini sahabat dari tadi bahas tentang orang yang beruntung. Ya, sahabat dari tadi membahas orang yang sengsara dan beruntung, sa'adah dan asyaqo. Jadi biar tahu sahabat bahwasanya hadis sahih muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim itu ada hadis, biar sahabat tahu pembahasan yang tadi tentang beruntung dan tidak. Hadisnya begini sahabat, di dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim, atau sahabat boleh cari juga di Arba'un Nawawi, bahwasanya Rasulullah bersabda, inna hadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan, bahwasanya salah seorang di antara kamu dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari berupa mani. Tsumma yakunu 'alaqatan, kemudian menjadi segumpal darah, mithla dzalik. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian menjadi segumpal daging sahabat. Setelah menjadi segumpal daging, tsumma yursalu ilaihi al-malak fayamfukhu fihi ar-ruha, kemudian Allah Ta'ala mengutus malaikat, dan malaikat itu meniup ruh bagi segumpal daging tadi sahabat, dikasih ruh, ditiupkan ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan malaikat itu diperintah oleh Allah untuk mencatat 4 kalimat sahabat. 1 bikatbi rizkihi, mencatat rezekinya, wa ajalihi, dan ajal kematiannya, wa amalihi, dan amalnya sahabat dicatat, wa syakiyun aw sa'idun, dan apakah dia ini menjadi khabarnya huwa yang dibuang sahabat, wa syakiyun aw sa'idun, atau dia sengsara atau beruntung. Nah, istilah orang yang sengsara dan beruntung di sini sahabat begini maksudnya. Fawallahilladzi la ilaha ghairuh, demi Allah zat yang tiada Tuhan selainnya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah, bahwasanya salah seorang di antara kamu melakukan amal orang ahli surga, khusus ahli ibadah, begitu sahabat. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira, sehingga antara orang tadi dengan surga hanya ada selengan sahabat, saking dekatnya. Fayasbiqu alaihil kitabu, tetapi mendahului padanya atasnya kitab takdir lauh mahfud, maksudnya dia akan mengamalkan amalan-amalan orang ahli surga, tetapi takdirnya sudah syaki, orang yang sengsara. Walaupun dia melakukan amal-amal, karena takdirnya sudah mendahului kalau dia itu sudah su'ul khotimah, maka faya amala bi amali ahlin nar fayadkhulaha, pada akhir hidupnya dia melakukan hal seperti pekerjaannya orang ahli neraka dan masuk neraka. Begitu juga sebaliknya sahabat, yaitu orang yang sudah dicatat dengan wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alaihi alkitab fay'amala bi amali ahli aljannah fayadkhulaha. Seperti itu. Ada orang di catatan lauh mahfud takdirnya itu orang yang beruntung. Orang yang beruntung, akhirnya dia bejat, bajingan, mencuri, merampok, tetapi karena nasibnya beruntung, maka
pada akhirnya dia melakukan seperti pekerjaannya orang ahli surga dan memasuki surga alias husnul khotimah. Nah, ini yang dimaksud dengan syaqqa dan sa'adah tadi sahabat di tafsir Munir. Jadi sahabat pikir saja minta pendapat yang mana. Kalau saya pendapat yang tadi yang terakhir nomor 3, bahwasanya Al-Quran sudah menjelaskan tentang itu, bahwasanya akan dihapus oleh Allah. Tergantung ikhtiar kita, doa kita. Seperti itu sahabat. Kalau begitu ya kita nggak butuh doa ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Kalau Al-Quran tidak berfungsi pada hadis itu gitu. Jadi saya mengambil pendapat bahwasanya banyak ulama yang berdoa, ya Allah jika kami dicatat sebagai orang yang sengsara atau su'ul khotimah, maka hapuskanlah karena Engkau Maha Penghapus, dan tetapkan kami sebagai orang-orang yang beruntung. Jika kami dicatat sebagai orang yang beruntung, maka tetapkanlah ya Allah. Seperti itu sahabat. Nah, kita lanjut sahabat, karena ini membahas tentang syairnya Imam Al-Bur'i, bil aqdari yurzaku ghairul ani wa bil aqdari yuramu man ta'ani.